warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang sel volta dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sindra Hayati, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggarif, absen 31. Saya Sofiatul Fahda, absen 29. Saya Reva Delia Putri, absen 23. Sel galvani atau disebut juga dengan sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redox yang spontan. Sel volta akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Potensi listrik yang dihasilkan sel volta dapat ditentukan dengan alat yang diberi nama voltmeter atau potensiometer. Sel volta tersusun atas dua setengah sel yang dihubungkan dengan jembatan garam. Setengah sel terdiri dari elektroda logam dan elektrolitnya. Jembatan garam digunakan untuk menyeimbangkan muatan antar sel yang terbuat dari pipa berisi gel elektrolit. Contoh sel volta yaitu sel yang menggunakan logam Zn dan Cu. Ketika rangkaian ditutup kedua logam tersebut dapat dianalisis secara spontan dan mengalirkan listrik. Logam Zn teroksidasi menjadi Zn2+, sedangkan pada sel Cu terjadi reduksi Cu2+ menjadi Cu. Jadi selama pemakaian sel volta, massa logam Zn akan berkurang sedangkan logam Cu menjadi bertambah seperti gambar. Sedangkan reaksi sel volta yang terjadi yaitu seperti gambar. Di reaksi tersebut, kita mengetahui bahwa logam Zn menghasilkan elektron yang mengalir menuju Cu2+, sehingga sel Zn merupakan anoda atau negatif dan Cu merupakan katoda atau positif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar. Reaksi pada sel volta dituliskan dalam bentuk notasi sel seperti gambar berikut, yaitu reaksi pada anoda sedangkan K reaksi pada katoda. Sebagai contoh notasi sel reaksi logam Zn dengan Cu sebagai berikut. Makna sel volta dalam kehidupan sehari-hari. 1. Akumulator atau aki. Akumulator atau aki menggunakan timbal Pb sebagai anoda, timbal oksida atau PbO2 sebagai katoda, dan asam sulfat H2SO4 sebagai elektrolit. Yang kedua ada baterai litium. Baterai tersebut menggunakan elektroda litium. Reaksi sel dinotasikan pada gambar di bawah. Yang ketiga ada sel bahan bakar atau fuel cell. Fuel cell merupakan suplai masa depan yang ramah lingkungan karena menggunakan gas oksigen dan hidrogen yang mengganggu redox menghasilkan energi listrik yang cukup tinggi. Reaksi yang terjadi ada pada gambar di bawah ini. Jadi, prinsip kerja dari sel volta adalah dengan pemisahan dua bagian reaksi redox, yakni setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Elektroda yang mengalami oksidasi akan menjadi Zn2+ yang masuk ke dalam larutan. Reduksi elektron yang melepas ditangkap Cu2+ dari larutan sehingga terbentuk endapan. Reaksinya ada di bawah ini. Anoda dan katoda akan dicelupkan dalam suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion hingga menjadi konduktor elektrik atau elektrolit. Kemudian dihubungkan dengan peralatan laboratorium yaitu jembatan garam dan sirkuit luar. Berikut adalah gambaran proses terjadinya reaksi. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Susunan sel volta di atas dinyatakan sebagai notasi singkat atau notasi sel. E0 adalah potensial elektroda dibandingkan dengan elektroda hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atom. E0 adalah potensial elektroda dibandingkan dengan elektroda hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Potensial sel volta dapat ditentukan menggunakan voltmeter atau dihitung berdasarkan data potensial elektroda standar atau E0 reduksi. Unsur E0 akan lebih besar pada reaksi reduksi di katoda, sedangkan pada reaksi oksidasi di anoda unsur E0 reduksi akan lebih kecil. Selain itu, ternyata sel volta juga dapat dibuat dari bahan-bahan yang sederhana yang terdapat seperti baterai garam. Contoh ada di gambar.
disebut juga baterai seng udara. Dua jenis logam berbeda yang dimasukkan ke dalam larutan elektrolit akan didapatkan sebuah baterai.